Kisanak bertiga sering saya bantu bila sedang menghadapi kesulitan. Sekarang giliran saya minta bantuan. Saya bersedia. Saya juga. Saya siap membantu Nyai kapan saja. Saya juga bersedia. Ini merupakan jihad fisabilillah, memerangi manusia setan seperti mak lampir. Dalam episode ini, mari kita langsung saja menuju mak lampir. Di mana, pada saat itu, lagi-lagi Parida sedang dibinasakan dengan gabungan ajian tali punggelung. Namun mak lampir dengan pengikutnya pun terpental. Karena tolak balik dari Raja Wahyu Agung Parida, mak lampir pun rupanya sudah kehabisan akal. Apalagi membinasakan cara fisik, itu sangat tidak mungkin. Setelah kejadian seperti itu, mak lampir pun tidak percaya. Ia pun langsung memeriksa tangan kiri Parida, untuk melihat jimat apa yang Parida pakai. Namun ternyata Parida tidak mempunyai jimat. Tapi tertulis di tangan kirinya beberapa ayat suci Raja Wahyu Agung. Seperti ada tenaga tambahan yang berlipat ganda pada gadis ini. Kurang ajar. Pantas kekuatan gadis ini berlipat ganda. Rupanya Raja Wahyu Agung yang melindungi gadis ini masih ada. Raja Wahyu Agung, pelindung gaib sang pencipta. Seingatku hanya ada dua orang, Kiai Ageng Wali dan Kiai Ampel Sewu yang mempunyai Raja Wahyu Agung. Tapi keduanya sudah meninggal, jadi tidak mungkin mereka yang merajakan di sini. Lalu siapa? Setelah mak lampir berpikir sejenak, siapa gerangan yang merajah Parida? Tapi pada saat itu mak lampir pun ingat. Bidara. Kurang ajar, itu dulu pernah menjadi istri Kiai Ampel Sewu. Pasti dia telah mewarisi ilmu suaminya. Maka dialah yang melakukannya. Kau ikut campur urusanku. Aku tidak akan bisa membunuh keturunan Kiai Ageng Prayogo sebelum menangkap si Bidara. Dia harus dipaksa menghilangkan Raja Wahyu Agung. Lalu kemudian mak lampir pun akan berangkat menuju kaki Gunung Slamet menemui Ki Bolong Burahong, guna meminta bantuan untuk membinasakan Parida. Kalian tunggu di sini, jaga Farida. Aku akan pergi ke Gunung Slamet untuk menemui kakak seperguruanku. Daulatku. Selanjutnya, kini mak lampir pun menyihir Parida dijadikan boneka Barbie. Lalu kemudian ia pun membawanya ke suatu tempat, dan menyerahkan kepada penjaganya untuk dijaga. Parida pun kini sudah jadi boneka Barbie. Hanya kalian yang tahu aku menyembunyikan Farida di sini. Kalau hilang, nyawa kalian taruhan. Daulat Guru. Nyawa kita sekarang tergantung pada Farida. Oh. Kalau mak lampir datang Farida masih ada, nyawa kita pun akan tetap ada. Tapi, jika mak lampir datang Farida tidak ada, nyawa kita akan tidak ada. Kita semua akan dihukum mati. Ya, kita harus menjaganya dengan taruhan nyawa kita sendiri. Tidak perlu. Aku tidak percaya pada kalian. Kemampuan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan si Bayau. Namun untung saja, di waktu mak lampir pergi, Wabayau berhasil mengelabui para penjaganya. Sehingga Parida telah diselamatkan oleh Wabayau. Dibawa saja Guru. Kami siap menanti Guru di sini. Kalau Guru kembali, kami sudah siap membantu Guru dan Bolong Buraung untuk meringkus Wak Bayau. Karena Wabayau merubah wujud jadi mak lampir, akhirnya Parida pun diserahkan kepadanya oleh keempat penjaga Parida. Akan tetapi, mak lampir yang sebenarnya sudah berada di Gunung Slamet sedang menemui Ki Bolong Burahong. Bolong Burahong, aku datang. Siapa itu yang datang? Apakah aku tidak salah lihat? Mak lampir kekasihku. Angin apa yang membawa kamu datang kemari kekasihku? Aku pikir kamu sudah melupakan aku. Kamu yang sombong. Tapi kemudian aku yang sakit sendiri. Hingga aku nyaris bunuh diri. Ketika kamu benar-benar meninggalkan aku. Karena kamu tergila-gila kepada Raden Bandang Laksa. Nah, sudahlah. Lupakan masa lalu yang berantakan itu. Sekarang aku meminta tolong. Kalau kau datang lalu minta tolong, pasti urusan ribut. Benar sekali. Kau ribut dengan siapa? Wabayau. Di sisi lain, kini penjaga yang ditugas menjaga Parida pun sedang duduk santai.
Karena setahu mereka, bahwa Farida sudah dibawa sendiri oleh mak lampir. Namun pada saat itu, tiba-tiba mak lampir datang menanyakan Farida. Hingga pada akhirnya mak lampir pun murka. Guru, kenapa kalian di sini? Siapa yang menjaga Farida? Ada apa ini? Kenapa kalian jadi seperti orang? Bukankah Farida dibawa sendiri oleh guru? Lancang. Farida aku tinggalkan di sini. Dan kuperintahkan kalian untuk menjaganya. Tapi, bukankah guru masuk lagi, lalu mengambil Farida? Ampun guru, ampunkan saya guru. Kalian harus menerima hukuman. Ketiga muridnya pun tewas seketika, namun ada salah satu orang yang melarikan diri. Tapi meskipun begitu, dikejar oleh tongkat tengkorak sakti mak lampir. Hingga pada akhirnya tewas semua keempat murid mak lampir itu. Ki Bolong Burahong pun menanyakan kepada mak lampir, kenapa muridnya dibantai. Mak lampir pun mengatakan, bahwa mereka sudah tidak butuh lagi murid yang tidak bisa dipercaya. Katanya, menurutnya penyerbuan ke istana Wabayo cukup 2 orang saja, yaitu mak lampir sendiri dan Ki Bolong Burahong. Pacar mak lampir pertamanya, mungkin mak lampir ingin rujuk kembali. Seperti lagu dangdutnya Rhoma Irama. Keren memang. Kenapa kamu membantai murid-muridmu sendiri? Aku tidak butuh mereka. Tapi kita membutuhkan bantuan orang-orang sakti untuk menyerang istana atas angin. Untuk menangkap si Bayau, tidak perlu banyak orang. Aku malu. Seolah-olah si Bayau sudah menjadi dewa yang tidak terkalahkan. Untuk meringkusnya, cukup kita berdua. Kalau begitu kita harus melakukan penyerbuan mendadak, supaya dia tidak sempat melakukan persiapan. Ya, sekarang juga Kita menuju Padepokan Karang Semaya, yang terletak di wilayah Cirebon. Pada saat itu sang kiai sedang memberi tausiah-tausiah kepada para santrinya untuk dipelajari dan diamalkan sebagaimana mestinya. Namun di tengah-tengah berdakwah, tiba-tiba Wabayo datang membawa sesuatu. Namun para santri tidak dapat melihat Wabayo, sehingga para santri pun heran kepada sang kiai. Kenapa sang kiai ngobrol sendiri? Padahal sedang ngobrol dengan Wabayo, ratu peri dari istana atas angin. Oh, ada tamu. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyai. Lama sekali Nyai tidak singgah kemari. Tolong jangan bicara dulu, Kiai. Murid-murid Kiai tidak dapat melihat saya. Nanti mereka menganggap Kiai seperti orang... Oh iya. Melihat apa kalian? Ayo, jalan. Ada yang ingin saya bicarakan. Penting sekali. Mari, kita bicara di dalam. Saya minta tolong, Kiai. Minta tolong apa? Lalu kemudian, Wabayo pun mengeluarkan Farida yang sebelumnya telah disihir menjadi boneka oleh mak lampir. Namun Wabayo pun mampu mengembalikan sihir mak lampir, sehingga Farida kembali wujud semula. Jadi Farida sesungguhnya, namun Farida karena terpengaruh oleh sihir mak lampir, pada saat ini belum bisa berbicara. Nyai, dia bangsaku, bangsa manusia. Kenapa dia? Gadis ini bernama Farida. Mau dibunuh oleh mak lampir. Kenapa? Karena gadis ini keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh bebuyutan mak lampir. Oh, kenapa dibawa ke sini? Kiai punya ilmu Nur Alib yang bisa melindungi Farida. Supaya mak lampir tidak bisa melihat gambar di paso benggalanya, sehingga dia tidak akan tahu di mana Farida. Bantuan Kiai sangat saya hargai. Allah yang akan membalas kebaikan Kiai. Amin. Setelah menyampaikan penjelasan kepada Kiai, Wabayo pun pamit pulang ke istananya. Namun lagi-lagi, para santri pun terheran-heran kepada gurunya. Dalam pikiran mereka, kenapa baru-baru ini, Pak Kiai kelihatan aneh dan suka ngobrol sendiri.
Padahal sebenarnya bangsa santrilah yang ilmunya belum mumpuni, sehingga tidak dapat melihat para lelembut seperti Wabayo. Setelah gurunya masuk padepokan, para santri pun saling berbisik sesama kawannya. Dalam pikiran mereka berbicara, bahaya, guru kita stres, katanya. Selanjutnya, sang kiai pun memberi mantra ajian Nur Alip kepada Farida, untuk melindungi Farida dari penglihatan mak lampir. Bismillah asma Allah, Nur Ilahi, syafaat dadinya Nur Ali. Belum juga Wabayo tiba di istana, tiba-tiba salah satu murid Wabayo memanggil gurunya. Ia pun melaporkan bahwa istananya telah porak-poranda diobrak-abrik mak lampir dan bolong burahong, sehingga istana Wabayo hancur lebur jadi debu. Suruh dia keluar. Kurang ajar, Lampir. Kau harus menerima pembalasanku. Si Bayo pasti seperti kakek kebakaran jenggot. Melihat istananya aku hancurkan. Coba kau lihat melalui paso benggalaku. Di mana Wabayo berada? Setelah memporak-porandakan istana Wabayo, hingga saat ini mak lampir belum ketemu berhadapan langsung dengan Wabayo. Namun Wabayo sudah tahu bahwa istananya telah hancur oleh mak lampir, sehingga Wabayo tidak jadi pulang, melainkan sedang mencari bantuan kepada orang-orang sakti, guna melenyapkan mak lampir. Tapi hal itu mak lampir pun mengetahui, lewat paso benggala milik bolong burahong, bahwa Wabayo sedang menemui pendekar sakti. Untuk berperang habis-habisan dengan mak lampir. Mak lampir perempuan itu? Ya. Kisanak bertiga sering saya bantu bila sedang menghadapi kesulitan. Sekarang, giliran saya minta bantuan. Saya bersedia. Saya juga. Saya siap membantu Nyai kapan saja. Saya juga bersedia. Ini merupakan jihad fisabilillah, memerangi manusia setan seperti mak lampir. Terima kasih. Dengan bantuan Kisanak semua, saya yakin kita akan bisa menghancurkan manusia setan yang selalu menciptakan malapetaka di mana-mana. Kapan kami harus bertindak? Nanti saya beritahu. Sebab sekarang saya harus mencari seorang pemuda yang sangat ditakuti oleh mak lampir. Kurang ajar. Dia mau mencari sembara. Dia tahu kelemahanku. Si Bayo mengumpulkan orang-orang sakti, para dukun aliran putih untuk menghadapi aku. Kau takut menghadapi mereka? Takut? Mak lampir tidak pernah takut pada siapapun. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.